kita sedih ya ternyata ya, tapi benar-benar ada sakit hati yang benar-benar ini Prof. David ini ngajarin saya mengenai sakit hati yang medis ya. Dan saya juga kaget bahwa ternyata sakit hati ini prevalensinya di dunia lebih tinggi dari HIV, dari TBC, ada 300 juta. Meninggalnya di dunia juga lebih tinggi dari TBC, 2 juta per tahun. Jadi per menit 4 orang, hampir 4 orang meninggal. Tinggi sekali. Dan di Indonesia nih, Prof. David yang bilang saya, Pak, ini sakit hati ini disebabkan satu virus, hepatitis B dan TBC, satu lagi karena ada metabolisme tubuh yang nggak baik, bisa karena obesitas, gula, dan juga alkohol. Nah, Indonesia kan minum alkoholnya sedikit, tapi gula, obesitas itu sangat berpengaruh. Dan tadi kita cerita juga bahwa di Indonesia data yang saya lihat terakhir 70 juta yang kena penyakit hati kronis. Angkanya saya masih di Indonesia sih masih belum tapi kita harapkan nanti dengan CKG kita bisa lebih tapi. Dan klaim BPJS-nya masih agak rendah, 1 triliunnya dibanding ginjal 13 triliun. Tapi tadi Pak Irsan bilang, Pak, karena treatment hati ini belum masuk BPJS semua. Misalnya kayak transplant hati, jadi hati itu kalau udah rusak, salah satu caranya harus ditransplant. Teman-teman pasti dengar lah, banyak orang-orang Indonesia yang ditransplant yang terkenal, kemudian akhirnya di luar negeri. Karena saya juga baru tahu bahwa yang bisa transplant hati itu baru 2 kota, 4 tempat sakit. Jadi Jakarta dan di Jogja saja. Bayangkan Surabaya, Bali, Sumatera, ada banyak prevalensi yang kena sirosis dan kanker hati. Jadi sakit hati itu ada hati yang normal, kemudian fibrosis dulu ya, ada jaringannya jadi keras, itu kemudian jadi sirosis, kemudian Prof mau nambah nggak? Saya kira jadi memang itu seperti tadi pertanyaannya bahwa kok tiba-tiba kanker itu adalah suatu perjalanan lanjut, proses yang tidak diketahui. Dan inilah manfaatnya screening, surveillance, apalagi CKG ini kalau bisa dilakukan kita bisa menangkap istilah pabriknya case finding. Dengan case finding kita bisa menangkap pasien yang mempunyai risiko atau sudah mengidap tapi dengan ringan, dan itu bisa berjalan dalam sistem rujukan yang ada dalam fase 1, fase lanjutan. Saya kira ini langkah yang perlu kita antisipasi, terutama untuk ini mereka yang lahir sebelum zamannya imunisasi nasional 97. Iya. Mereka ini sementara itu yang kanker dan sirosis makin banyak, mungkin karena pemeriksaannya bagus atau lebih kesadaran, tapi jumlahnya meningkat terus. Nah, sampai kapan? Ya itu sampai nanti yang mereka yang lahir sebelum 97 itu sudah tiada semua gitu. Akhirnya mereka yang sudah divaksin itu sudah bisa menggantikan generasi ini. Tapi itu akan terjadi 3 atau 4 dekade lagi. Sementara kita banyak korban dan biaya uang. Jadi ini saya kira terima kasih kepada Bapak Menteri. Jadi kita sekarang dunia sudah memutuskan istilahnya catch up screening dan catch up immunization. Tidak semua, tapi pada kelompok berisiko tinggi itu ada golongan-golongannya. Nah itu yang diburu-buru supaya mereka itu bisa divaksin atau ditemukan kalau punya penyakit yang dini. Jadi buat teman-teman wartawan mungkin bisa sosialisasikan di masyarakat ya. Penyakit kronis seperti jantung, stroke, hati, ginjal itu butuh lama sampai kita benar-benar parah dan meninggal. Jadi kita bisa memperbaiki diri. Memperbaiki dirinya paling gampang promotif, preventif. Promotifnya apa? Ya, jangan banyak-banyak minum gula kalau nggak mau sakit hati itu kan udah ada di GGR.
rajin olahraga supaya tidak obesitas. Karena obesitas itu nanti lemaknya nempel di hati, nanti bisa merusak hati. Itu aja yang untuk promotif. Preventifnya apa? Ya imunisasi. Cuma emang imunisasi ini baru mulai 97. Jadi kalau yang lahirnya 97 ke atas ya alhamdulillah. Yang belum ya mesti rajin-rajin screening. Screening ini di CKG-nya Pak Presiden Prabowo hadirnya itu dilakukan ya wartawan lakukan. Saya tadi baru cek tuh hati saya, oh ternyata bagus pakai screening yang advance tadi ya. Tapi screening itu dengan darah aja diambil itu sesuai itu ketahuan indikatornya hatinya masih bagus apa enggak ada namanya pre-test itu nanti yang darah nanti dihitung aja ya. Ya tinggal dihitung aja. Kalau itu buruk nanti bisa di USG ketahuan ada pembengkakan di hati apa enggak. Kalau ketahuan udah langsung dikirim ke rumah sakit. Karena butuh tes yang lebih gini lagi. Jangan seperti yang tadi, Pak saya nggak tahu apa-apa tentu kena kanker hati. Itu nggak mungkin kanker hati sekarang sehat besok langsung kanker nggak ada. Itu pasti butuh waktu tahunan. Ya itu sebabnya kenapa screening itu atau cek kesehatan gratis itu penting sekali teman-teman. Tiap tahun udah dikasih ini yang belum cek cepat ke puskesmas karena itu kita tahu kondisi badan kita ini. Jangan merasa sok sehat ya. Saya nggak tinggi tapi saya merasa sehat kok gini ya kena stroke nanti. Nyeselnya nanti 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian. Gitu ya. Jadi tugas saya Pak Adi Saibudin pastikan tuh ya promotifnya orang-orang makannya jangan banyak-banyak gula, mesti banyak-banyak gerak supaya tidak obesitas. Karena obesitas itu fatty livernya nanti bisa menyebabkan kanker. Terusnya ya rajin cek lagi, dia tahu cek lagi, dilihat. Ini hati ini berjumpa kematian nomor 5 nomor 6. Jadi saya bikinnya itu kan jarang di otak, tapi sekarang ginjal, nah sekarang tidak ada hati. Kalau itu dijaga, organ-organ kita berfungsi baik, kita cek aja, teman-teman insya Allah umurnya minimal 74. 74 itu rata-rata usia hidup Indonesia. Prof ini udah 72, jadi Prof ini harus 84. Kalau saya, di bawah 84 saya sebagai Menkes merasa gagal. Karena kan 84 itu negara maju rata-rata usianya di 84. Senang bisa produktif, kayak sekarang masih sehat. Nah, ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya dong, kalau anak hati-hati penyakit ini yang kan kalau di data global menunjukkan usia negara paling tinggi. Yang data Indonesia seperti apa? Dan antisipasinya seperti apa? Karena kan penyakit ini sepertinya memang data kita jujur saya data kita belum bagus, tapi dengan data CKG ini masuk kita bisa lihat dengan saya belum lihat hasilnya apa seperti ini. Tapi kalau di dunia 51 sampai 55% itu masih disebabkan oleh virus B dan C. Oleh negara-negara kayak Indonesia, Amerika B yang banyak, tapi negara-negara lain C. Kedua, sesudah 55% itu sekitar 25 itu disebabkan oleh metabolisme karena alkohol. Baru yang ketiga yang itu tadi lemak itu 15%. Memang yang lemak ini naiknya paling tinggi, ya lemak ini paling tinggi. Cara mengukurnya nanti Indonesia seperti apa? Nanti Pak Adi Saibudin mungkin akan bisa jelasin datanya. Itu diukur dari obesitas dan juga dari obesitas kita tinggi. Ya, jadi teman-teman BMI-nya mesti diukur. Kalau di atas 24 itu berisi. Makanya badannya masih kayak ini. Saya pas-pasan. Nah terakhir satu lagi. Pak, jadi disebutkan screeningnya masih 10% itu sebetulnya kendalanya apa? Karena memang orang belum merasa screening itu penting. Coba tanya, udah screening belum? Belum. Tanda yang ada di sini. Yang belum. Targetnya WHO itu 90%. Ya, 90% harus screening. Dan itu kan ada teman-teman CKG. Tolong ini bantu sosialisasikan. Screening itu bagus buat diri kita sendiri. Jadi kalau ketahuan sakit, kemungkinan sembuhnya lebih besar. Jangan tunggu sampai sudah pulang. Jadi lakukanlah screening, teman-teman wartawan juga lakukan sendiri. Tinggal ke puskesmas ambil darah lah. Jangan takut ambil darah, karena dari ambil darah itu langsung kelihatan nanti kondisinya seperti apa. Untuk obesitas tinggal ukur tingkat perut dan lain. Tadi Prof itu baru bilang saja di Jepang itu. Gimana Prof kalau tingkat perutnya naik 2 cm, itu premi asuransinya bayarnya lebih mahal. Nah itu jadi bukan yang kita diskusi mengenai fisik, itu diskusi kesehatan. Memang obesitas itu salah satu faktor risiko yang
besar, ginjal, stroke, jantung, dan juga sekarang jantung. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih.